Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rizki serta kebahagiaannya. Amin. Nah, di video kali ini ya, saat libur bekerja nih, saya biasanya memberi makan ikan-ikan saya dengan pakan hidup ya teman-teman. Biasanya ya kalau ada saya kesempatan untuk mampir di toko ikan untuk membeli pakan hidup berupa cacing sutra. Nah, pada saat beberapa minggu ini nampaknya cacing sutra itu sangat sulit ditemui di lingkungan saya teman-teman. Mungkin karena di sini musim hujan dan debit air di lingkungan rumah saya ini naik, dan juga pengaruh mungkin ya teman-teman terhadap keberadaan cacing sutra. Oke teman-teman, sedikit masukan untuk teman-teman yang penghobi ikan hias. Ada baiknya memvariasikan pakan dari ikan hias kita ya teman-teman. Selain kita beri pelet, ada baiknya memberi juga makan berupa pakan hidup ya teman-teman. Bisa menggunakan cacing sutra, juga bisa menggunakan ulat Jerman dan pakan hidup yang lainnya teman-teman. Saya di sini memberikan pakan hidup berupa cacing sutra untuk ikan-ikan maskoki saya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share video saya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini ya teman-teman, sisi negatifnya silahkan dibuang. Ya teman-teman, ini ikan-ikan saya ya, kebetulan airnya baru 1 minggu saya ganti. Ini sedikit kotor ya, itu berterbangan kotoran ikannya. Nah ini teman-teman ya, bisa kita lihat ini ada berwarna putih ini tandanya di bawah akuarium itu ada air ya, mungkin air sisa-sisa ini yang menetes saat saya masukkan air ya. Nah, tetesan air itu ke dalam ya, jatuh ke bawah ini ya, jatuh ke bawah akuariumnya teman-teman. Ini ikan saya maskoki ya. Yang di bawah ini ikan kapiat ya. Lampunya saya matikan, ntar saya hidupkan dulu lampunya ini ya. Lampunya baru saya hidupkan. Ini ikan kapiat saya teman-teman, ikan kapiat, dan ini ikan botia hijau dan ikan sitam. Ini mungkin saya akan lepaskan ya ikan sitam ini teman-teman, karena ya ikan ini tidak bisa dipelihara dalam akuarium bergabung dengan ikan-ikan yang lain karena dia bisa menyerang ikan lain. Oke teman-teman, di sini ya biasanya saya memberi makan ikan saya dengan cacing sutra. Saya gunakan ini serokan artemia ini untuk mengambil cacing-cacing sutranya. Nah ini ya teman-teman, ini cacing sutra saya di bawah akuarium ini ya, kurang jelas ya teman-teman, ada sekitar, ini saya angkat aeratornya, tidak terlalu jelas namun ada di sini ya teman-teman, cacing sutranya di dalam sini. Nah, untuk teman-teman yang ingin cacing sutranya tetap hidup, ada baiknya diberi oksigen ya teman-teman. Ini seperti ini saya berikan aerator supaya cacing sutranya tetap hidup, dan oksigen di dalam kolam cacing sutranya ini tetap terpenuhi ya teman-teman. Ya. Saya menggunakan satu aerator saja untuk 3 kolam, untuk 2 akuarium dan 1 kolam cacing sutra saya ya teman-teman ini. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini diberikan keran. Ini 2 keran, 1 kerannya lagi untuk akuarium bawah dan 1 keran lagi ada di sini. Sini teman-teman ya. Nah, jadi 3 keran ya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan 1 aerator untuk 2 akuarium dan 1 kolam untuk cacing sutranya. Nah, kebetulan pompa akuarium yang bawah ini tidak saya hidupkan. Saya hidupkan beberapa saat saja karena ikannya cuma ada beberapa ekor, dan
Ikan kapiat juga bisa hidup menggunakan aerator saja, dan airnya juga bersih-bersih saja ya teman-teman. Ini power head saya, selang power headnya udah mulai kotor, nanti akan saya buka, saya bersihkan supaya kelihatan indah saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Nah, ini sebelum kita berikan kepada ikan mas koki kita, ada baiknya diayak-ayak dulu seperti ini ya teman-teman, supaya cacingnya tidak menggumpal ya. Dan cacing ini bisa terbagi kepada ikan yang banyak di dalam akuarium ya. Kalau dia menggumpal, nanti satu ikan saja bisa makannya banyak. Jadi kita ini goyang-goyangan ini supaya cacingnya tidak menggumpal ya teman-teman, dan ikan lain juga kebagian, seperti itu saja. Nah, ini kita berikan secukupnya saja, tidak berlebihan ya teman-teman, cukup untuk ikan mas kokinya. Sebelum kita berikan, baiknya kita matikan terlebih dahulu power headnya ya, supaya cacingnya tidak kesedot oleh power head atau pompanya. Kita matikan dulu ya. Ini pompanya sudah mati, ini sudah mati. Ini pelet saya ya teman, pelet yang murah Sakura ya. Oke, ini cacing sutranya, kita berikan teman-teman ya. Masih menggumpal ya teman-teman, cacingnya masih menggumpal ya, karena tadi saya taruh di bagian atas. Ini teman-teman, saksikan ikannya makan cacing sutra. Nah, pemberian cacing sutra ini cukup 1 kali sehari saja ya teman-teman. Bisa 2 kali sehari ya, karena saya ini agak kesulitan juga mencari cacing sutranya. Beli di toko ikan juga nggak ada yang jual, itu jumlahnya sedikit, tidak cukup untuk ikan saya ya. Jadi saya terpaksa memberinya sedikit-sedikit, 1 kali sehari saja ya teman-teman. Ikan saya sudah makan. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga, ini ikan mas koki saya Blackmore ini ya, dia agak malu-malu. Dia kalau makan cacing sutra ini kayaknya kurang suka, dia lebih suka makan pelet. Nah, kalau saya berikan pelet, dia cepat mengejar ke peletnya. Tapi kalau ke cacing sutra ini agak kurang ya teman-teman, ini dia jauh dari teman-teman yang lain. Ini kan saya lagi makan ya, dia lagi berpesta makan cacing sutra itu ya. Alhamdulillah hari ini ikan mas koki Blackmore saya mau makan cacing sutra. Biasanya nggak mau itu teman-teman, dia mojok aja di sudut dekat power head. Ini alhamdulillah mau. Nah, begitu juga dengan ikan kapiat saya ini, saya beri makan juga dengan cacing sutra ya teman-teman. Saya akan ambil dulu cacing sutranya sedikit saja. Ini sudah cukup untuk ikan kapiat saya ya. Saya akan berikan. Nah, teman-teman, apakah dia mau? Kapiatnya kemarin 2 nih teman-teman, tinggal 1. Nah, itu dia jadi makannya ya teman-teman ya, ikan kapiatnya. Wow, diborongnya sendiri ya teman-teman cacing sutranya. Nah, ini ikan-ikan saya, dan nanti saya akan lanjutkan pemberian makan kepada ikan-ikan koleksi ikan cupang alam saya. Ikan cupang alam saya 9 ekor ya. Sebagian sudah saya berikan juga ke teman-teman saya yang mau memelihara. Nah teman-teman, setelah kita beri makan ikannya, ada baiknya jangan langsung dihidupkan dulu ya power headnya, karena ya biarkan ikan-ikannya
mengambil ya cacing-cacing sutra yang masih ada di sekitar akuarium biar benar-benar habis ya. Biarkan saja dulu sampai 20-30 menit lah ya, baru dihidupkan kembali power headnya. Takutnya ya seperti saya yang dulu ya, saya hidupkan, ternyata ada beberapa cacing yang tersedot di filternya, mengendap di filternya. Jadi biarkan saja dulu ya teman-teman. Cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya mengenai bagaimana cara saya memberi makan ikan mas koki saya dengan pakan hidup berupa cacing sutra. Sebelum saya akhiri, dukung terus channel Lebung Berani dengan cara like, komen, share, serta subscribe channel Lebung Berani agar channel kami dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, di topik bahasan nanti saya akan bongkar ya bagaimana cara saya membuat media filter saya ya, supaya teman-teman ya bisa membuat media filter yang saya buat juga sesuai kreasi teman-teman juga, agar mengeluarkan dana yang sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih.